Mereka menganggap rezeki itu hanya masalah materi atau duit saja. Dan ini pemahaman yang sangat fatal. Sehingga mereka akhirnya tidak pernah mensyukuri rezeki-rezeki yang cukup banyak. Kalau definisi rezeki sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan mereka di dunia, baik itu golongan jin, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu rezeki. Sekali lagi, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani kehidupan mereka di dunia, baik itu dari golongan jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Ini rezeki. Rezeki itu kata para ulama seperti ibarat sebuah pohon. Yang pohon itu ada buahnya berjatuhan dan ada yang bergelantungan. Kalau rezeki yang berjatuhan, itu yang sering kita temukan tanpa ada upaya pun. Seperti misalnya udara yang dihirup, air hujan yang sekarang sedang turun misalnya, maka dia menimpa tumbuh-tumbuhan, tanah yang kering, lalu tumbuh. Kita nggak ada upaya di situ. Mungkin air yang tersedia, semua yang dipakai untuk minum misalnya atau mandi, maka semua ini tidak ada upaya-upaya khusus untuk mengambilnya. Menggunakan anggota tubuh kita, mata dibuka tiba-tiba sudah bisa melihat, tangan bisa digunakan untuk memegang, kaki bisa digunakan untuk melangkah, kemaluan bisa digunakan pada tempatnya yang telah Allah halalkan, akal fikiran digunakan untuk berfikir. Itu semuanya ya adalah rezeki. Adalah rezeki, itu fasilitas kebutuhan kita, di mana Allah Azza wa Jalla siapkan. Masuk dalam kategori rezeki yang bergeletakan seperti buah yang sudah jatuh dari pohonnya tinggal dipungut saja. Ada rezeki yang tidak bisa didapatkan oleh seorang makhluk atau hamba kecuali dengan cara dia naik ke pohonnya. Dia naik ke pohonnya. Nah ini diantaranya seperti rezeki kalau dari kalangan ya, manusia misalnya, mereka harus berusaha. Mungkin buka usaha, ya, mungkin mereka buka butik, rumah makan, apa saja usaha-usaha yang telah memang Allah berikan ide untuk mereka. Karena ide-ide pun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari makanan manusia nanti bisa dijual untuk manusia kembali. Bahkan dari kotoran tubuh kita sendiri bisa menjadi penghasilan rezeki. Dokter THT tidak akan dapat duit kalau bukan karena kotoran hidung, kotoran tenggorokan, kotoran kuping. Semua itu bisa menjadi rezeki. Orang tidak akan bisa jual sabun dan sampo kalau badan manusia tidak kotor, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang di tubuh kita ini bermanfaat untuk menjadi rezeki sendiri. Jadi dikelola. Sisa-sisa makanan yang kita buang ke tanah, dimakan oleh tanah, yang kita biasa bahasakan ditimbun, lalu kemudian menjadi sari makanan lagi buat tumbuh-tumbuhan. Lalu tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan lagi kembali buah-buahannya, lalu kemudian bermanfaat lagi buat manusia. Itu semua adalah rezeki-rezeki yang banyak orang tidak sadari masalah itu. Orang tidak menyadari, sehingga memang mereka sangat nanti terbatas ya sisi rezekinya untuk mempertahankan atau menambahnya, karena mereka tidak mensyukuri kecuali yang mereka anggap rezeki di pandangan mereka. Padahal sudah salah dari sisi definisinya saja, sudah keliru. Mereka selalu berpikir rezeki itu kalau sudah ada duit, kemudian duit itu akan dibeli makanan. Nah makanannya ini bukan rezekinya, tapi duit yang didapatkan kadang-kadang mereka anggap. Padahal sebenarnya mereka bisa melangkah, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, membuka mata, mendengar dengan kupingnya, sebuah rezeki yang juga harus disyukuri sehingga bisa bertambah atau minimal bertahan. Rezeki-rezeki ini saya katakan tadi ada yang diupayakan. Hewan-hewan mungkin ada di antara hewan yang rezekinya datang seperti manusia umumnya, yang memang dia tidak cari. Ada enggak? Ada memang yang dia harus berburu sehingga dia bisa dapat. Begitu keadaannya. Tumbuh-tumbuhan sama halnya. Makin besar akarnya, akar itu akan makin banyak mencari sari makanan di dalam tanah gitu. Maka itu akan lebih banyak, maka pohonnya lebih besar dibandingkan dengan yang akarnya sedikit misalnya atau kecil. Semua seperti itu kurang lebih. Ini contoh-contoh saja tentang masalah definisi rezeki itu sendiri. Jadi sangat keliru kalau ada orang menganggap rezeki hanya berkisar di masalah mati.